Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan materi kami tentang kepuasan pernikahan. Yang anggota kelompoknya yaitu Aisyah Putri, Lola Haryanti Pasela, Pipin, dan Wahyudi. Materi yang pertama yaitu ada perspektif para ahli tentang kepuasan pernikahan. Yaitu yang pertama ada menurut Olson dan Power tahun 1993. Mereka menyatakan bahwa kepuasan pernikahan adalah evaluasi subjektif suami atau istri di atas kehidupan pernikahannya yang berdasarkan pada perasaan puas, bahagia, dan pengalaman menyenangkan yang dilakukan bersama pasangan. Yang kedua ada menurut Suryati tahun 2008 yang menyebutkan bahwa kepuasan pernikahan adalah perasaan senang dan bahagia yang dirasakan subjektif oleh pasangan suami istri. Dan yang ketiga ada menurut Duval dan Miller, yaitu pada tahun 1995, yang menyatakan kepuasan pernikahan adalah suatu perasaan yang subjektif akan kebahagiaan, kepuasan, dan pengalaman yang menyenangkan yang dialami oleh masing-masing pasangan. Jadi, berdasarkan uraian yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pernikahan merupakan suatu perasaan yang subjektif yang dirasakan oleh pasangan suami istri di dalam pernikahannya. Baik itu perasaan bahagia, senang, dan puas yang dirasakan secara lahir maupun batin dan dapat terwujud karena telah terpenuhnya kebutuhan, harapan, dan tujuan yang diinginkan oleh pasangan suami dan istri. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apa itu kepuasan pernikahan? Bagaimana pandangan terhadap kepuasan pernikahan? Kepuasan pernikahan dapat dikatakan sebagai hasil evaluasi pasangan terhadap seberapa jauh pernikahan mereka mampu memenuhi setiap kebutuhan dan harapan. Ada beberapa pandangan terhadap kepuasan pernikahan. Nah, hal ini disebabkan karena pasangan ini masih berada pada tahap awal pernikahan, di mana mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Suami yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan aktif mengambil peran dalam rumah tangga akan meningkatkan kepuasan perkawinan pada istri. Kurlov mengatakan bahwa kepuasan perkawinan akan lebih tinggi di antara orang yang religius daripada orang yang kurang religius. Kepuasan perkawinan juga dipengaruhi oleh keterbukaan terhadap pasangan, kepercayaan terhadap pasangan, pemaafan, dan tidak berpacaran sebelum menikah. Aspek-aspek kepuasan pernikahan menurut Olson dan Powers pada tahun 1993. Berikut aspek-aspek kepuasan pernikahan. Yang pertama, komunikasi. Aspek ini melihat bagaimana perasaan dan sikap individu dalam berkomunikasi dengan pasangannya. Aspek ini berfokus pada tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh pasangan dalam membagi dan menerima informasi emosional dan kognitif. 2. Aktivitas bersama. Aspek ini mengukur pada pilihan kegiatan untuk mengisi waktu luang, merefleksikan aktivitas sosial versus aktivitas personal. Aspek ini juga melihat apakah suatu kegiatan dilakukan sebagai pilihan bersama serta harapan-harapan mengisi waktu luang bersama pasangan. Yang ketiga, orientasi keagamaan.
Aspek ini mengukur makna keyakinan beragama serta bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang memiliki keyakinan beragama, dapat dilihat dari sikapnya yang peduli terhadap hal-hal keagamaan dan mau beribadah. Yang keempat, pemecahan masalah. Aspek ini mengukur persepsi suami istri terhadap suatu masalah serta bagaimana pemecahannya. Diperlukan adanya keterbukaan pasangan untuk mengenal dan memecahkan masalah yang muncul serta strategi yang digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik. Yang kelima, manajemen keuangan. Aspek ini berfokus pada bagaimana cara pasangan mengelola keuangan mereka. Aspek-aspek kepuasan pernikahan menurut Olson dan Powers tahun 1953. Aspek yang keenam adalah orientasi seksual. Aspek ketujuh, keluarga dan teman. Aspek 8, anak-anak dan pengasuhan. Aspek 9, masalah kepribadian. Aspek 10, kesamaan peran. Aspek ke-6 adalah orientasi seksual, di mana aspek ini mengukur perasaan pasangan mengenai afeksi dan hubungan seksual mereka. Aspek ini menunjukkan sikap mengenai isu-isu seksual, perilaku seksual, kontrol kelahiran, dan kesetiaan. Penyesuaian seksual dapat menjadi penyebab pertengkaran dan ketidakbahagiaan apabila tidak dicapai kesepakatan yang memuaskan. Kepuasan seksual dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat terjadi karena kedua pasangan telah memahami dan mengetahui kebutuhan mereka satu sama lain, mampu mengungkapkan hasrat dan cinta mereka, juga membaca tanda-tanda yang diberikan pasangan sehingga dapat tercipta kepuasan bagi pasangan suami istri. Aspek yang ketujuh adalah keluarga dan teman. Aspek ini menunjukkan pasangan dalam berhubungan dengan anggota keluarga dan keluarga dari pasangan serta teman-teman, serta menunjukkan harapan untuk mendapatkan kenyamanan dalam menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Aspek yang ke-8 adalah anak-anak dan pengasuhan. Aspek ini mengukur sikap dan perasaan terhadap tugas mengasuh dan membesarkan anak. Aspek ini fokus pada keputusan yang berhubungan dengan disiplin, masa depan anak, dan pengaruh anak terhadap hubungan pasangan. Kesepakatan antara pasangan dalam hal mengasuh dan mendidik anak penting halnya dalam pernikahan. Orang tua biasanya memiliki cita-cita pribadi terhadap anaknya yang dapat menimbulkan kepuasan bila itu dapat terwujud. Aspek yang ke-9 adalah masalah kepribadian, di mana aspek ini mengukur persepsi individu mengenai pasangan mereka dalam menghargai perilaku-perilaku dan tingkat kepuasan yang dirasakan terhadap masalah mengenai kepribadian masing-masing. Aspek 10 adalah aspek terakhir, yakni kesamaan peran, di mana aspek ini mengukur perasaan dan sikap individu mengenai peran pernikahan dan keluarga. Aspek ini fokus pada pekerjaan rumah, seks, peran sebagai orang tua.